Baik, kita mulai kegiatan sore siang hari ini. Mohon perhatiannya Bapak, Ibu, kalau ada temannya yang berada di samping masih belum datang, tolong diinformasikan. Kalau tidak, baik kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu. Siang ini karena mungkin sedikit agak telat, kita tidak akan berlama-lama karena materi sebelumnya mungkin juga sudah banyak menyampaikan materi yang mengenai pengelolaan masjid ini, sehingga untuk mempersingkat waktu karena di depan Bapak sudah ada materi beliau. Baik, saya akan perkenalkan Ustaz ya. Beliau adalah naik dari Masjid Kapal. Kapal apa Ustaz ya? Masjid Kapal Munzalan. Maaf Ustaz. Kapal Munzalan. Beliau dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, materi kita ini jauh-jauh ada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan atau memberi motivasi kiat-kiat apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak-Bapak Ibu dalam mengelola masjid. Baik, waktu dan tepat untuk mempersiapkan kami persilakan. Baik, saya izin berdiri. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Baik, yang saya hormati Bapak Ali Arfan selaku pelaksana kegiatan, Bapak moderator, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, pengurus masjid yang ada di Kota Makassar. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, yang sehari-harinya itu saya biasa dipanggil dengan sebutan Nain. Saat ini diberi ujian sama Allah, dikasih amanah sebagai area manajer Baitul Mal Munzalan Indonesia, yang merupakan satu lembaga yang ada di Masjid Kapal Munzalan. Jadi sekedar informasi, Masjid Kapal Munzalan Indonesia sendiri itu sudah berdiri dari tahun 2012. Alhamdulillah 11 tahun beroperasi, sampailah di titik ini. Jadi saya perkenalkan juga rekan saya, Bapak Abdul Somad. Beliau standby di Makassar. Beliau adalah staf kepengasuhan Masjid Kapal Munzalan Indonesia wilayah Timur. Baik, di sini pun saya berdiri bukan sebagai pemateri sebenarnya, tapi sebagai teman belajar Bapak Ibu semuanya. Saya pun juga belajar. Mungkin ada yang sedikit saya tahu bisa saya sharing, begitupun sebaliknya Bapak-bapak bisa sharing ke saya atau semua peserta yang ada di sini. Baik, untuk memperkenalkan Masjid Kapal, seperti ini profilnya, kita lihat di video ini. Semuanya berawal dari masjid ini, kecil di dalam gang, di tengah pemukiman non muslim.
berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul belajar merendahkan ego untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti satu persatu berdiri, bukan menggengsi dan mencoba meneladani masjid yang baru. Ujian yang kami hadapi ini kami buat menjadi inspirasi. Senyum mereka memotivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini memiliki fondasi jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti pasar, mereka yang juga lain tempat yang tepat, tempat yang mencerminkan bahwa Islam menciptakan seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri, bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Baik, sekedar informasi, Masjid Kapal Munzaran sendiri itu letaknya berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat atau di Pontianak. Masjidnya ada di dalam gang yang 95% penghuninya itu adalah saudara kita dari Tionghoa. Jadi masjid kami juga berada di lingkungan minoritas. Namun alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berdampingan dengan lingkungan sekitar. Jadi seperti tadi ada video di terakhir itu adalah warga-warga Tionghoa yang ada di seputaran masjid. Kemudian kita lanjut mengenai apa sih itu masjid menurut Masjid Kapal Munzaran Indonesia. Yang pertama pastinya kita sama-sama sepakat bahwa masjid adalah tempat sujud kepada Allah. Kemudian yang kedua, masjid adalah tanah yang diserahkan atau masjid yang dibangun di atas tanah wakaf itu adalah merupakan tanah yang diserahkan kepada Allah, tak boleh dijual maupun ditransaksikan lagi. Kemudian masjid bukanlah sekedar beton dan besi, tapi utamanya adalah fungsi dan kontribusi. Kemudian masjid juga sebuah kawasan yang terdiri dari Baitullah atau mihrab atau tempat sujud dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian di dalam masjid, di Masjid Kapal Munzaran bahwa ada aktivitas berjamaah, sholat berjamaah, ngaji berjamaah, usaha bersama dan istirahat bersama. Kemudian yang terakhir adalah masjid adalah sebuah platform perjuangan untuk kejayaan umat. Kemudian di Masjid Kapal Munzaran Indonesia sendiri itu ada 6 pilar dakwah yang saat ini kami lakukan. Yang pertama adalah birrul walidain, yaitu bakti kita kepada orang tua. Kenapa pilar ini yang kami tempatkan pada posisi utama adalah bahwa kami meyakini bahwa ketika orang tua kita ridho, insya Allah Allah pun ridho untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang kami lakukan juga adalah baca Al-Quran. Ya, saat ini yang kami lakukan adalah program One Day One Juz. Jadi semua elemen masjid itu baik dari Aceh sampai Papua semua baca Al-Quran One Day One Juz. Kemudian yang ketiga adalah pastinya kalau kita di masjid pastinya harusnya sholat tepat waktu. Kemudian yang keempat adalah inspiring atau apa yang kami itu merupakan singkatan dari
infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Jadi kami juga sedang membudayakan bahwa kita tidak hanya mengajak orang berinfak, tapi kita dulu yang memulainya. Walaupun memang mungkin nilainya tidak terlalu besar kayak gitu. Kemudian yang kami galakkan juga adalah rezeki halal, yaitu baik dari sumber atau sifat dan zatnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita juga lagi berikhtiar bahwa di masjid kita bermuamalah tanpa riba dan akad batil. Kemudian ini di Quran surah At-Taubah ayat 18 ini menggambarkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi sesungguhnya, kalau artinya itu sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi syarat untuk memakmurkan masjid berarti kita harus beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Jadi ada 4 syarat untuk memakmurkan masjid. Namun itu walaupun kita sudah penuhi, belum tentulah. Kan ada poin terakhir di sini di akhir-akhir ayat tersebut bahwa semoga atau mudah-mudahan orang-orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kami meyakini kalau kita mau memakmurkan masjid ada 4 syarat yang kita penuhi. Kemudian dari jabaran ayat tersebut ada 4 poin yang kita ini adalah masjid itu ada baitullahnya. Baitullah itu kan tempat kita sholat, bangunan masjidnya kayak gitu. Kemudian ada baitul mal. Baitul mal ya kalau di beberapa ayat itu selalu disandingkan antara sholat dan zakat. Berarti ada masjid, ada baitul malnya. Ada masjid tempat ibadah, ada baitul mal tempat kita berziswab. Kemudian ada baitul Quran. Ini tempat kita belajar bersama, baik itu belajar Al-Quran, belajar ilmu agama. Kemudian di masjid ada baitul muamalah. Ini saya yakin semua di masjid-masjid kita pasti ada semua seperti ini. Di masjid ada TPA-nya pastinya, kayak itu berarti baitul Quran. Kemudian masjid itu punya Allah. Kami yakini bahwa ini diajarkan kita di surah Al-Jin ayat 18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka jangan kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Nah, kita lebih spesifik membahas tentang baitul mal masjid sebenarnya, karena kami di sini juga ya sedikit ilmu yang maksudnya yang kami tahu adalah tentang baitul mal. Seperti yang untuk memperkenalkan Baitul Mal Munzalan Indonesia sendiri, alhamdulillah per bulan Juli kemarin itu sudah resmi menjadi lembaga amil zakat nasional sesuai dengan SK Menteri Agama nomor 693 tahun 2003. Jadi kegiatan Baitul Mal yang sudah kita mulai dari sejak tahun 2017, yang waktu itu hanya berstatus sebagai UPZ juga dari Basnas. Alhamdulillah berdasarkan rekomendasi dari Basnas RI juga, akhirnya Baitul Mal Munzalan Indonesia sendiri direkomendasikan ke Kementerian Agama untuk diangkat sebagai lembaga amil zakat nasional. Kemudian Baitul Mal atau BMI sendiri itu punya visi menjadi lembaga sosial keumatan terbaik di Indonesia yang amanah, profesional dan transparan, berbasis ketakwaan dan kekuatan berjamaah. Karena memang di Baitul Mal ya yang kita utamakan adalah berjamaah. Ada misi juga diantaranya yang pertama menghadirkan semangat kebersamaan dalam kepedulian terhadap kaum duafa, anak yatim, penghafal Quran dan fisabilillah.
Jadi di BMI sendiri selain memperhatikan asnaf zakat yang sesuai dengan syariat, kita punya program utama yang menitik beratkan lebih kepada anak yatim penghafal Quran. Ya, kalau di sini tuh yang kita namakan gerakan infak beras. Kemudian melaksanakan gerakan dakwah bil halal, mengkampanyekan seruan jangan bosan jadi orang baik dengan metode kreatif, inovatif, dan edukatif. Yang ketiga, misi dari BMI adalah membentuk atau memberdayakan Paskas di seluruh kota di Indonesia sebagai penggerak dan pelaksana. Jadi Masjid Kapal itu ada relawan yang namanya Paskas, Pak. Paskas itu singkatan dari Pasukan Amal Soleh. Bukan berarti orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang soleh, tapi orang yang pernah salah tapi pengen soleh, Pak. Itu yang mendasari. Jadi di Paskas inilah yang menggerakkan gerakan infak beras yang ada di lebih dari 130 kota di Indonesia. Kemudian yang terakhir, mendampingi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan personal dan lembaga, baik itu panti asuhan maupun pondok pesantren melalui program Siswab. Nah tadi ini kalau sasarannya kita anak yatim penghafal Quran yang ada di panti asuhan dan pondok pesantren. Itulah sasaran gerakan infak beras yang merupakan salah satu program yang ada di Masjid Kapal. Dan alhamdulillah wasilah dari gerakan itu ya Masjid Kapal Munzalan seperti ini. Berbicara Baitul Mal, kalau biasanya ada yang pernah kita dengar ada BMT atau Baitul Mal Wat Tamwil, tapi kalau di BMI sendiri itu Baitul Malnya betul-betul murni Baitul Mal tanpa tanwil. Yang pertama tanpa tanwil dan tidak ada pinjaman untuk bisnis. Yang kedua, fungsinya hanya betul-betul menghimpun, menyimpan, mencatat, dan menyalurkannya. Kemudian Baitul Malnya berorientasi sosial, kemanusiaan, dan siasa. Kemudian Baitul Malnya tidak berorientasi bisnis dan tidak ada laporan rugi laba atau untung rugi. Kemudian pemasukannya murni dari zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Kemudian mendistribusikan kembali kekayaan untuk umat lewat Siswab. Nah, sedikit gambaran untuk Baitul Mal Munzalan Indonesia sendiri di tahun 2003. Ini angka-angka pencapaian yang sudah dibukukan sampai dengan September kemarin. Ya, yang pertama mungkin dari sisi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang mengelola Baitul Mal ini itu kurang lebih 310 orang yang terdiri dari 108 laki-laki dan 194 perempuan. Nah, ini kita namakan SPA, Pak. Bukan karyawan, bukan pekerja, tapi lebih kepada akadnya itu adalah santri. Santri yang sama-sama belajar lagi, termasuk saya sama Bang Samad, yang diberi amanah untuk menjalankan Baitul Mal atau amanah-amanah yang ada di Masjid Kapal. Nah, ini pencapaian Siswab di bulan September itu kita membukukan kurang lebih 8,8 miliar dengan akumulasi Januari sampai September itu kurang lebih 80,5 miliar. Aset-aset yang ada di BMI untuk mendukung operasional yang terdiri dari bangunan, tanah, kendaraan, ada handphone untuk biasanya sih ini teman-teman CS kita yang berinteraksi dengan donatur-donatur kita, Pak. Jadi dibekali dengan operasional seperti ini. Kemudian ada laptop dan peralatan lainnya. Dengan nilai aset itu kurang lebih 36 miliar. Nah, angka-angka tadi itu bukan ujuk-ujuk datang, Pak. Jadi yang angka-angka tersebut itu kita dapat datangkan dari orang-orang baik yang selama ini mendukung program-program yang ada di Masjid Kapal,
mulai dari di pusat Pontianak sampai dengan Aceh, kemudian dari Pindrang sampai Sambas, kemudian dari Sekadau sampai Tangerang, itu total orang atau total donatur yang mensupport kami itu kurang lebih 241.000 orang. Itu yang terdata di kami. Kemudian ini dari siswap tadi, penerimaan zakat dari total siswap tadi itu kurang lebih di September 520 juta atau akumulasi 6,6 miliar di tahun 2023. Kemudian yang kita salurkan zakatnya itu di bulan September kurang lebih 515 juta dengan penerima manfaat sekitar 2.002 jiwa. Kemudian kalau ini kan, kalau terus terang untuk zakat itu baru kami galakan 2 tahun terakhir, dan alhamdulillah sudah dapat kepercayaan dari masyarakat seperti itu, dan kami punya program yang namanya MPC. Nah, itu Mustahik Productive Center. Mungkin sama dengan yang ada di lembaga-lembaga lainnya, yaitu menyalurkan zakat ke asnaf-asnaf yang sudah diatur oleh syariat. Namun hal yang kami lakukan adalah pada saat penyalurannya. Jadi penyalurannya itu kita lakukan di masjid, kemudian orang-orang yang menerima manfaat tersebut kita ajak untuk taat, Pak. Maksudnya kita ajak sama-sama mungkin beribadah, habis itu belajar Al-Quran dan belajar agama. Harapannya setelah tarbiyahnya aman, setelah itu bukan hanya paket sembako atau isi perut saja yang kita penuhi, tapi kalau orangnya sudah tarbiyahnya sudah jalan, insya Allah kita bisa berikan permodalan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, kayak gitu. Jadi harapannya para mustahik tadi atau penerima manfaat tadi bisa jadi muzaki, bisa jadi pemberi. Kemudian overview infak. Nah, agak jomplang antara zakat dan infak. Kalau tadinya zakat kita bisa bukukan 500 juta di dalam 1 bulan, ini infaknya yang besar. Karena memang yang pertama mungkin kesadaran masyarakat akan zakat sebenarnya yang belum itu juga jadi PR kita sebenarnya. Karena biasanya orang itu mengeluarkan sedekahnya hanya akadnya infak jadinya, bukan zakat. Nah, ini di samping itu kita juga program utama yang namanya Gerakan Infak Beras. Nah, itu kita ambil dari dana infak. Infak beras sendiri itu kita salurkan ke 6.205 pondok yang ada di Indonesia. Jadi yang terdaftar di kita itu kurang lebih 6.205 pondok dengan tonase beras yang kita salurkan itu kurang lebih 527 ton, dan penerima manfaatnya 465.000 santri dan para asatidnya. Kemudian ada infak lainnya juga yang kita salurkan dengan total 543 paket, dan penerima manfaat ini akumulasi dengan infak beras itu kurang lebih 477.000 jiwa. Nah, gerakan infak beras sendiri itu sudah ada di lebih dari 130 kota di Indonesia. Salah satunya sebenarnya ada di Makassar juga. Namun yang kita tampilkan ini penyaluran infak beras di Kabupaten Pindrang yang bekerja sama dengan instansi-instansi yang bisa kita ajak. Jadi maksudnya bukan kita ajak itu bukan untuk hanya seru-seruan, tapi lebih kepada mensiarkan program-program kita. Jadi ketika orang rame-rame misalnya di jalan, itu pasti jadi perhatian. Jadi ini salah satu metode kami untuk mensiarkan program-program kita. Alhamdulillah, hari ini kita akan pendistribusian infak beras AKNA seri ke-54. Alhamdulillah, spesial hari ini pendistribusian AKNA ini dibersamai oleh Dandim 1404, dan insya Allah pendistribusiannya akan kita fokuskan di kota Kabupaten Pindrang. Ini kegiatan yang luar biasa.
kegiatan ini selaras dengan kegiatan kami di Kodim selaku pemerintah teritorial, khususnya di kegiatan masuk di ketahanan pangan dari pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat secara umum. Tapi karena kondisinya masih terbatas, jadi diprioritaskan kepada anak-anak di panti asuhan. Makanya ini perlu dipahami bersama. Ini wisata rohani kita. Ada yang hari ini bekerja meluangkan waktunya untuk ikut mendistribusikan. Ya, kita menyeimbangkan antara dunia kita dengan akhirat. Nah, tadi adalah metode penyaluran infak beras. Sebelumnya ada juga penyaluran zakat yang tadi saya ceritakan bahwa kita kalau ini juga sama di Pinrang juga, itu metode penyalurannya dimulai dari sholat zuhur bersama di masjid, kemudian setelah itu kita belajar Quran bersama, belajar agama bersama, kemudian sampai dengan sholat asar berjamaah. Nah, kemudian pulangnya itu barulah kita distribusikan tadi ya dalam bentuk paket sembako dan beras. Jadi harapannya mustahik ini nantinya ke depannya kita bisa bantu dalam sisi permodalan untuk keterampilan mereka, sesuai keterampilan mereka ya, insya Allah bukan hanya jadi penerima manfaat, insya Allah kedepannya kita harapkan jadi muzaki atau orang-orang yang menyalurkan zakatnya. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertemuan lagi di bulan November ini. Ya, jadi 1 bulan lagi kita akan bergerak tahun. Jadi semoga program pusat produksi center ini bisa lebih berkembang lagi di tahun berikutnya. Ya, amin, dan insya Allah akan bertambah lagi materinya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah belajar mengaji dan
Itu tadi metode penyaluran zakat yang kami lakukan. Kemudian untuk wakaf ini di bulan September kita bukukan kurang lebih 261 juta dengan akumulasi 5,4 miliar dari Januari sampai September. Nah, Masjid Kabal sendiri itu ada beberapa cabang di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Sintang, sama juga masih di Kalimantan Barat. Kemudian ada di Bangka Belitung, di Sumatera. Ya, kondisi masjidnya masih dalam masjid sementara, ya. Namun alhamdulillah sudah memberikan kontribusi yang luar biasa di daerah Bangka. Kemudian ada juga di Banjarbaru, kondisi masjid seperti ini. Kemudian di Bone alhamdulillah sudah rampung pengerjaannya. Kemudian di Bulukumba juga alhamdulillah sudah beroperasi. Di Gorontalo ini sedang proses pondasi awal. Harapannya masjidnya seperti ini. Kemudian di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, alhamdulillah saat ini sudah hampir 80% penyelesaiannya. Kemudian di Palu kondisinya saat ini masih menggunakan masjid sementara yang terbuat dari baja ringan. Kemudian ini tadi di Pinrang yang alhamdulillah sekarang sudah di angka 80% progres penyelesaiannya. Kemudian ada di Kabupaten Puato, Provinsi Gorontalo. Ini bangunan masjidnya, ini dapur masjidnya yang digunakan untuk masak bersama oleh jamaah di masjid sekitar. Kemudian di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, saat ini masih menggunakan juga masjid bangunan sementara untuk menjalankan fungsi-fungsi masjid. Kemudian di Sidrap, alhamdulillah sudah rampung kemarin. Ini Tarakan juga sementara proses awal. Di Jogja sama juga masih proses awal pembangunan, namun kita sudah jalankan fungsi-fungsi masjid di bangunan sementara. Di Jakarta alhamdulillah sudah beroperasi. Ini di daerah Ciledug. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu lagi transit di Jakarta boleh mampir di Surau Duta Munsalan. Insya Allah terdapat penginapan gratis dan makan gratis selama berada di sana. Kemudian di Kuburaya, Kalimantan Barat juga ada. Nah, itu tadi mungkin sekilas gambaran Masjid Kabal dan BMI sendiri. Namun satu yang kami yakini ketika kita memulainya karena Allah, insya Allah Allah yang akan menolong kita. Termasuk ini di dalam surat Muhammad ayat 7. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu, bahkan meneguhkan kedudukan. Jadi itulah tadi dengan segala keterbatasan kita memulai program pemakmuran masjid. Ya alhamdulillah sampai saat ini justru Allah yang menolong kita dengan mendatangkan orang-orang yang mau mensupport, termasuk orang-orang yang mau bergelut di Masjid Kabal sendiri, kayak gitu. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tidak baik pasti karena kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan materi kita bagaimana kondisi yang sebenarnya tentang Masjid Kabal Munsalan ini. Yang ingin saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian bahwa materi ini kami undang bukan untuk menjadi seperti yang Bapak materi mungkin Bapak Ibu hebat itu bukan intinya. Kalaupun bisa alhamdulillah, namun kalaupun tidak bisa kita tidak mesti harus persis seperti itu. Tapi yang kita harus berpikir di sini apa kiat-kiat yang telah dilakukan oleh Masjid Kabal Munsalan
sebagai pengelola masjid. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin untuk mengikat waktu, saya ingin beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sharing pendapat atau ingin bertanya atau ingin memberikan atau ingin berdialog. Boleh, silakan Bapak Ibu. Baik. Saya sudah 3. 1, ada yang lagi. Saja dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Oda, pengurus Masjid Nur Ikhlas di Kelurahan Kapasak. To the point saja, Ustaz. Pak Sul atau Pak Naim sudah menjebarkan ekspansi daripada Masjid Kapal Nusantara. Dari awal saya perhatikan ada sebuah ekspansi luar biasa secara physically saya lihat, karena dari Pontianak, Kalimantan Barat menyebar sampai masuk ke pelosok di kampung saya di Kota Makassar, Boni Pidra. Pertanyaan pertama, seperti pemateri pertama tadi, Masjid Joko Karya, saya mengamati secara spesifik ada sebuah perbedaan yang sangat fundamental. Yang pertama tadi menekankan keberkahan keumatan di specifically di mana masjid itu berada. Ini spesial untuk Joko Karya yang pertama. Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Sul sebagai pengelola, manajer, area manager. Ada yang menggeliti di pemikiran saya, seperti yang saya utarakan pada sesi yang pertama tadi, bahwa sebuah masjid pada awalnya kita dirikan seperti musalam tadi itu pasti punya orientasi bahwa ini diciptakan, didirikan untuk keberkahan di sekitar kapal musalam tadi. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan. Kenapa mesti musalam, anggaplah kalau saya sekarang bilang musalam grup masjid ini harus ekspansi around Indonesia misalnya, dan mungkin ada visinya nanti mungkin keluar negeri. Itu yang pertama. Kenapa harus secara kuantitatif diburu ke sana? Bisakah kalau di Makassar misalnya ini kita kerjasama, mesti di sini banyak A, B, C, D, dan D. Kenapa bukan yang diberdayakan? Tidak perlu ada misalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi sepintas overview yang ada, kayaknya masjid ini atau inisiator daripada masjid ini sudah merambah kepada sektor-sektor perekonomian. Adanya mar-mar yang saya lihat tadi. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana sistem kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti yang ada sekarang banyak, adanya Alfamart, Indomart. Kita mensiasati untuk ekspansi pasar bisa mempenetrasi wilayah-wilayah yang kita anggap prospektif. Dan terus terang, saya tertarik melihatnya bahwa Munsan Group ini bukan cuma berorientasi kepada dunia top, tapi kayaknya punya cita-cita yang lebih mulia untuk mensejahterakan umat manusia, bukan cuma umat Islam.
Mudah-mudahan penjelasan beliau bisa memenuhi harapan kami semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Saya Andi Odah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, pengelola masjid baru, masjid saya baru, Masjid Bintan namanya. Kurang lebih 2 bulan baru kita buka. Jadi dari penjelasan tadi, ini memberikan satu harapan yang besar, di mana masjid itu bisa kembali berfungsi sebagaimana dulu Rasulullah SAW membangun agama ini dan usaha agama membuat seluruh alam. Tentu kita berpikir bagaimana seluruh masjid, bukan cuma di Makassar. Kalau kita lihat data itu kan Makassar sendiri kurang lebih 1.300 masjid, sampai kurang lebih lah. Indonesia kurang lebih 1.200.000. Seluruhnya walau alam berapa? Kita mungkin masing-masing orang atau grup ataupun kelompok walau alam lah, apakah person atau jemaah, tentu berpikir bagaimana menyiasati pengembangan atau memfungsikan masjid yang sesungguhnya, ya kan? Nah, inilah mungkin beberapa perbandingan mungkin dari Jogjakarta, dari Masjid Kapal Munzalan, dan mungkin banyak lagi masjid-masjid yang punya program untuk bagaimana mengembangkan baik bukan cuma masalah kemaslahatan jemaah sendiri, itu juga menyangkut masalah perekonomian umat. Ya, tentunya kita punya potensi besar karena kita punya pasar yang besar, yang sangat luas. Tadi disinggung ada mar-mar, yang banyak mar di Indonesia ini kan bukan daripada kalangan kita, orang-orang yang punya potensi yang besar. Pasar-pasarnya sangat besar. Tentunya kembali kepada fungsi masjid sendiri sebagai pusat dakwah, pusat ibadah, pusat taklim, dan pusat perkhidmatan. Nah, kita titik berarti dalam perkhidmatan, pelayanan kepada umat. Jadi tentunya Mas kalian, saya karena mungkin baru mengelola masjid yang baru, kita tidak punya bendera. Kita betul masjid ini adalah untuk seluruh kalangan umat. Tentu kalau misalnya kita berintegrasi atau bagaimana membangun kerjasama sebagaimana apa yang dari penjelasan tadi, kan ada bendera, ada grupnya, ya kan? Kita tidak punya grup misalnya, supaya bisa terjalin kerjasama. Kedepannya ini, apakah itu bisa memungkinkan kita bekerja sama dalam bentuk hal apa? Pertama tentunya untuk membangun masalah amal-amal masjid sendiri. Yang kedua menyangkut masalah usaha-usaha yang bisa membantu atau memudahkan daripada keperluan diri daripada masyarakat Islam sendiri, umat Islam sendiri. Nah ini, misalnya nih tadi dibangun kerjasama. Kan banyak tadi program-program yang ditawarkan. Dan tentunya tadi sumber dana yang besar itu kan dari mungkin apakah infak ataupun sedekah ataupun dan hibah dari umat Islam. Tentu ada amanah besar daripada pengelola daripada masjid kapal ini untuk disalurkan atau disampaikan kepada umat, ya kan? Nah, kita khususnya kita ini di masyarakat di Makassar, terkhusus lagi misalnya person pribadi misalnya kita membangun masjid yang tentunya punya kapasitas atau kemampuan yang tidak sama dengan yang Bapak sudah kelola, ya kan? Nah, pertanyaan ini pertama, apakah itu bisa memungkinkan tanpa ada mungkin bendera di situ, misalnya di situ, misalnya kami mengatakan nih, sekarang sudah ada semua yang di beredar itu kan, semua di Bintang, di Bone itu kan semua ada nama, ya kan? Artinya kita sudah ada tempat, sudah ada masjid, kita baru mengelola.
kita juga ingin bagaimana bisa masyarakat sekitar itu bisa mendapatkan manfaat, ya kan? Tetapi yang kita sekarang kami sendiri mulai membangun itu mengenal masyarakat hanya bisa sampai kepada amal-amal masjid saja. 4 perkara tadi, dakwah, taklim, zikir ibadah dan khidmat. Nah, di sini pelayanan itu sendiri adalah luas, ya kan? Bagaimana seluruh masyarakat tahu bahwa masjid ini adalah tempat seluruh kegiatan umat Islam. Semua punya hak, semua punya kesempatan yang sama untuk bagaimana membina masjid, membangun masjid. Sebagaimana yang pertama tadi, pemateri pertama. Ini mungkin pertanyaan tadi itu Pak. Mungkin nanti bisa ada lanjutan lagi kalau kita. Kan ini dibuka komunikasi, sharing dan sebagainya. Sebentar, terima kasih banyak atas apa yang kami sampaikan. Iya, langsung. Iya, langsung saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dari kami. Saya ingin diberikan masukan. Ada dua yang serta masukan. Saya kebetulan pengarang buku, seorang pengarang buku, tapi bukan buku. Iqro itu kan terdiri dari tebal ya, 6 jilid ya. Itu kurang lebih 100 halaman. Saya punya kitab, baru saya buat, dan alhamdulillah sudah dijalani oleh jamaah saya, oleh orang-orang binaan saya, hanya dalam tempo tidak sampai 2 pekan. Dari tidak tahu huruf sampai bisa mengaji sesuai tajwid hanya kurang lebih 2 pekan. Namanya Iqrosa. Iqronya orang dewasa. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya ini mau jadi amal jariah? Bagaimana cara mensosialisasikan kitab saya ini ke seluruh jamaah masjid, supaya jamaah masjid ini yang tidak Anda tahu tapi belum tahu tajwid, Anda tidak tahu tajwid, artinya Anda belum tahu, dia bisa mengaji dalam tempo 2 pekan belajar Iqrosa sesuai dengan tajwid, dia sudah kuasain. Nah, ini bagaimana cara mensosialisasikan program ini. Ini yang pertama yang saya mau sosialisasikan. Buta baca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Nah, ini satu. Yang kedua, saya ini mau mensosialisasikan itu tadi program yang pertama saya sampaikan, dan alhamdulillah berhasil sebenarnya, tapi hanya beberapa masjid. Tapi saya mau mensosialisasikan ke seluruh masjid. Bagaimana caranya? Apa itu program serasi? Serasi apa artinya? Sedekah beras Indonesia. Tapi bukan hanya sedekah beras saja, tapi di dalamnya ada, sebelum dibagi itu beras, kita mendakwahi dulu. Itu kita laksanakan kemarin itu setiap hari sholat subuh. Jadi sholat subuh itu ramai seperti sholat Jumat. Kenapa? Karena di situ datangnya waktu itu di masjid India kemarin saya jalankan di Turun 7 ada jamaah perempuan dan ada jamaah laki-laki, semuanya dapat beras. Tapi ramai. Bagaimana caranya saya mensosialisasikan program ini? Karena ini program dakwah untuk umat, terkhusus lagi orang-orang kaum di bawah. Itu kan biasa tidak mau ke masjid, karena dia pikir apa? Mending saya cari uang, mending saya bawa bentor. Tapi dengan program ini tidak mengganggu program mereka, karena saya adakan di habis sholat subuh, dan alhamdulillah mereka sekarang sudah pandai mengaji dengan program Iqrosa tadi, cepat belajarnya. Yang kedua, mereka selalu terinspirasi untuk sholat duha. Karena kami dengan teman-teman sudah dakwai pentingnya sholat duha, pentingnya sholat tahajud. Akhirnya mereka dapat hidayah dan mereka dapat batas, dan ini akan menjadi amal jariah bagi para donatur dan para pemateri. Dan juga bagaimana program ini kami bisa didanai. Apa yang didanai? Termasuk salah satu berasnya, yang kedua pemasangan benernya. Kenapa kalau tidak ada benar, mana donatur mau tahu? Donatur yang jamaah masjid itu yang punya rezeki banyak, dia baca itu manfaat sedekah beras. Satu, dia dapat amal jariah. Yang kedua, kalau orang itu dapat hidayah, ya dia dapat amal jariah. Yang kedua, dia bersedekah. Nah, ini bagaimana saya baru kemarin jalankan 2-3 masjid. Ada di Dentata, ada di Tunupuli, ada kalau saya 3 masjid kami jalankan. Hanya karena faktor ini.
faktor ini akhirnya terhambat gitu. Makanya supaya program ini jalan saya jadi caleg. Saya jadi caleg. Kenapa? Dengan saya caleg saya dapat tanah. Makanya mohon dukungan kita. Kami tidak majalia bukan sekedar coplos, tapi berarti sudah terjawab sendiri pertanyaannya. Ini program ini kalau perlu se-Indonesia, ini tidak ada lagi orang minta beras. Karena selalu beras disedia di masjid. Seperti itu, dan bukan mereka hanya dapat beras, tapi mereka mendapatkan iman dan beras. Seperti itu. Mudah ini saya ada dari pemerintah bantu Kak kalau kan belum kita caleg, belum kita lolos. Kalau sudah lolos kan alhamdulillah bisa banyak dana. Seperti itu, dan jadi saya dengarkan seperti itu. Jadi saya mohon masukan-masukannya supaya saya bisa mensosialisasikan program itu tadi dua. Satu, Ikhrosa. Bagaimana semua orang Makassar yang punya kita di Makassar semua bisa baca Al-Quran dalam tempo 2 pekan. Saya mensosialisasikan ini Ikhrosa. Yang kedua, bagaimana masyarakat Makassar yang orang-orang miskin itu kembali ke masjid. Dengan program ini tadi dipancing kayak ikan tidak mungkin dia ambil itu umpannya kalau tidak ada umpannya, maka ibaratnya orang miskin pun diumpan dengan beras. Iya kan? Tapi setelah mereka sudah kena umpan, mereka sholat duha, mereka mengaji, mereka ini akhirnya apa? Dalam surah Al-A'raf tadi sampaikan turun berkahnya bukan hanya untuk orang miskin, tetapi untuk semuanya manusia. Itulah tujuannya. Makanya dukung. Sampaikan sama-sama. Sampaikan broadcast tuh, nanti ada broadcast tuh. Ini nomor 1. Sekarang jangan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantas. Boleh. Tiga dulu. Tiga dulu Pak, bisa tiga dulu supaya tidak sekalian. Tiga dulu Pak. Tiga dulu, sebentar lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih semua ayah-ayahku semua, guru-guru semua yang ada di sini. Bukan berarti kita yang berada di atas ini adalah orang yang pintar. Tapi kita bagaimana ada komunikasi aktif, interaksi dan bisa bertukar pikiran tentang apa yang dialami Masjid Kapal dan apa yang dialami masjid-masjid ayah-ayahku semua. Terkait dengan Masjid Kapal, kenapa banyak bidang usahanya? Di Masjid Kapal itu ada lembaga keuangan. Lembaga keuangannya itu Baitul Mal. Ada lembaga usaha juga, lembaga pendidikan yang melambangkan tadi Baitul Quran. Begitu Pak. Terus untuk masalah kerjasama yang tadi, selama 2 tahun ini kita membuat pelatihan manajemen masjid yang dinamai dengan Masjid Enterprise. Itu kita laksanakan 3-4 kali dalam setahun. Cuma sekarang karena tahun politik kita tidak laksanakan dulu, karena 1 kali buka kelas itu pesertanya 1000 masjid. Ada yang sampai Brunei, sampai luar negeri, ada sampai Australia, sama yang di Jepang yang baru-baru ini buka wakaf untuk masjid yang ada di Jepang. Itu salah satu mitranya kita, termasuk juga Alfa Seragen sama yang kemarin juga materi masjid Real Masjid, itu salah satu alumni dari Masjid Enterprise. Jadi kalau misalkan untuk kerjasamanya nanti di dalam situ nanti kita diajarkan bagaimana mengelola masjid, sampai diajarkan untuk bagaimana mendatangkan donatur dan lain-lainnya. Karena berbicara masalah masjid itu bukan berbicara tentang bagaimana masjid yang ada sekarang yang bangunannya sudah mewah, Masjid Nabawi bangunannya sudah mewah, tapi berbicara masjid yang ada itu berbicara tentang masjid zaman Rasulullah yang dindingnya cuma dari tanah liat,
atapnya dari pelepah kurma, tapi apa yang diutamakan itu fungsi-fungsinya. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, ada 45 fungsi masjid zaman Rasulullah. Itu 45 fungsi masjid. Tapi sekarang mungkin karena zaman terlalu modern, fungsi masjid yang ada sekarang lagi turun. Makanya Masjid Kapal hadir untuk mengkampanyekan itu sebenarnya, bahwa masjid itu bukan tentang masalah besi dan beton, tapi masalah fungsi dan keberjamaahnya. Karena mengingat cerita-cerita kisah-kisah Rasulullah itu kan cuma bangun 2 masjid, tapi apa yang dibangun di dalam masjidnya itu adalah manusia-manusia. Sepeninggalan Rasulullah, Islam berjaya. Nah, itulah yang kita bangun. Metode-metode itulah yang kita mau bangun sampai sekarang. Terus apa lagi? Itu tadi sedekah beras dengan Terus masalah sedekah beras yang tadi Pak, saya di Makassar, saya kan stay di Makassar, lagi rintis pondok khusus untuk mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Kita tahu anak-anak pondok yang naik kuliah di Makassar terus kenal pergaulan bebas, itu hafalannya hilang, dakwahnya hilang. Makanya itu yang saya rangkul sekarang khususnya di wilayah Makassar. Terkhusus untuk sedekah yang tadi saya sudah jalankan juga, tapi mungkin the silent semua saya sudah jalankan sekitar 2 bulan ini, memanfaatkan ada beberapa teman-teman yang punya perusahaan untuk zakat. Nah, itu yang saya manfaatkan. Jadi ke depan mungkin bisa berkolaborasi tentang itu tadi Pak, yang bacaan Quran. Karena saya juga sementara galakkan itu yang namanya Selamatkan Makassar dengan Al-Quran. Kenapa? Karena saya berpikir kalau misalkan 1 orang pun hafal Quran bisa selamatkan 10 orang, setidaknya 10% jumlah penduduk di Makassar itu kita bisa ajarkan setidaknya menghafal Al-Fatihah. Nah, mungkin itu dari saya. Yang pelengkapnya mungkin bisa ditambahkan dari Ustaz Naim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mungkin dari Bapak Andi Oda ya Pak, yang terkait kolaborasi masjid. Ya, alhamdulillah memang di beberapa daerah itu kami Munzalan berkolaborasi dengan masjid. Hanya memang mungkin komunikasinya yang belum sampai Pak. Itu mungkin insya Allah kita bisa follow up. Kemudian sistem yang tadi yang jadi Masjid Kapal Munzalan sendiri baru melakukan apa yang bisa. Jadi kalau menyaingi Alfamart, Indomart itu mungkin masih sangat jauh Pak. Tapi kita memulai dulu di lingkungan masjid. Jadi harapannya jamaah-jamaah sekitar masjid itu ya belanjanya di di masjid sebenarnya. Bukan apa-apa juga untuk kesejahteraan masjid juga Pak. Itu yang kami lakukan. Walaupun memang belum bisa bisa kita kembangkan misalnya lebih ini lagi, tapi setidaknya fungsi di sekitar masjid dulu kita ini minimal ya di beberapa kota baru sekedar kios-kios Pak. Kalau mungkin ini yang gambaran di Pontianak sudah ada seperti modelnya kayak Alfamart nih, jadi tapi kalau di kota-kota lain itu ya mungkin dari kios-kios kecil, tapi ya jelas ikhtiar untuk memakmurkan masjid seperti itu. Mungkin bukan kepada ini, kami yang datang di sini hanya memantik sebenarnya, maksudnya biar jadi maksudnya jadi bukan mau dibilang contoh, tapi setidaknya ada inspirasi, oh masjid ini harusnya bisa seperti ini, seperti itu. Masjid kita harusnya bisa, yang penting kita mau lakukan saja, kayak gitu. Kalau mau dibilang sudah masuk ke ranah pemangku modal dan segala macam itu belum ya. Jadi yang kita lakukan hanya sebisa masjid saja dulu. Jadi ya seperti tadi kita kejar keberkahannya. Insya Allah kalau kita mulainya memang niatnya seperti itu, insya Allah Allah yang kasih turun pertolongan kayak gitu Pak. Kemudian dari Pak Yusuf tadi mungkin sama Pak ya mengenai masjid tadi ya. Seperti itu cita-cita kami sebenarnya, fungsi masjid sesuai yang dijalankan oleh Rasulullah dahulu. Jadi makanya di video kami itu ya ya kalau mau dibilang
contoh yang kami mau ambil itu adalah Masjid Nabawi. Jadi yang seperti tadi digambarkan oleh Ustaz Samad bahwa masjid di zamannya Rasulullah ya bukan fisiknya mungkin masih lebih bagus masjid kapal yang ada tenda, yang ada ini, tapi kan di zaman Rasulullah masjidnya tidak, bahkan atapnya pun mungkin tidak ada. Kalau kita lihat dari ini ya tidak ada atapnya sebenarnya. Jadi lebih kepada fungsinya. Jadi itu yang maksudnya hal-hal memang mungkin kalau mau dilihat hal-hal kecil, tapi ketika kita mulai dan kita lakukan istiqomah, insya Allah dibesarkan Allah. Karena memang tujuan kita bukan untuk yang lain-lain, Pak. Kayak gitu. Nah, kemudian Bapak tadi, mungkin Bapak sudah dapat solusinya sebenarnya dengan cara mengkampanyekan lewat ini ya Pak. Bapak sudah dapat solusinya sebenarnya permasalahan yang dihadapi. Cuman saja mungkin ya kalau apa yang kami lakukan di Masjid Kapal ya seperti itu Pak. Bapak bilang sudah broadcast ya, kami pun melakukan hal-hal seperti itu sebenarnya. Hanya saja memang kita lakukan secara continue kayak gitu. Sama kenapa infak beras bisa jadi merambah ke seluruh kota ya, karena memang dimulai dari 1-2 pondok yang kita support. Cuman karena memang kita lakukan secara continue. Ini infak beras dari 2012 Pak, terus terang. Nah, mulai dari 1-2 pondok yang kita support dan akhirnya merambah ke 6.000-an pondok. Jadi yang kami lakukan hanyalah seperti itu. Jadi soalnya masyarakat itu ketika kita ajaknya untuk berinfak, misalnya kita ajak untuk bersedekah, mungkin jenuh Pak. Tapi kalau yang kami lakukan lain, kami lakukan hanya pelaporan. Melaporkan, oh ini kegiatan kami, distribusi beras sudah dilakukan, kita laporkan. Nah memang yang tadi saya bilang kenapa ada HP banyak ya, itu adalah untuk menunjang tim-tim kami yang kami namakan CS. Nah itulah yang berinteraksi langsung dengan donatur-donatur kami. Jadi mereka mengirimkan laporan dan harapannya laporan-laporan itulah yang membuat hati orang-orang yang menerima itu tergerak untuk membantu, mensupport kayak gitu. Itu sangat sederhana yang kami lakukan sebenarnya. Hanya saja memang betul butuh istiqomah dan continue saja Pak. Ya yang paling penting adalah mau memulai, karena kadang kita itu membuat satu program, kita pikirkan dulu ke depannya ini bagaimana sampai kita lupa untuk memulai program tersebut kayak gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan tadi Pak, tadi itu Masjid Jogokarian ambil keberkahannya di warga sekitar. Nah, tapi kalau kami itu lebih banyak penerima manfaat, lebih banyak yang doakan. Nah itu.